Selamat malam. Perkenalkan, saya Muhammad Andri Subnoval dengan NIM 1642516 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul efektivitas shuttle bus dalam transportasi mahasiswa ITB Jatinangor. Latar belakang dari penelitian ini adalah kami ingin mencari efektivitas transportasi shuttle bus dalam mendukung pergerakan mobilitas mahasiswa, dan nanti akan diukur oleh beberapa faktor. Dan dari penelitian ini diharapkan untuk kita mengetahui efektivitas transportasi umum shuttle bus dan bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dalam lingkungan kampus. Dan dari latar belakang tadi kita mendapatkan dua rumusan masalah, yaitu mengukur efektivitas shuttle bus dalam lingkungan kampus, dan yang kedua adalah mencari hubungan apakah adanya shuttle bus akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dalam lingkungan kampus. Dan untuk menjawab rumusan masalah yang ada, penulis menggunakan beberapa ruang lingkup kajian. Yang pertama adalah ruang lingkup spasial, yang kedua adalah ruang lingkup variabel, yang ketiga adalah ruang lingkup waktu. Dan dari hasil proses pengkajian tersebut, penelitian ini didapatkan tujuannya adalah mengidentifikasi seberapa besar pengaruh efektivitas shuttle bus dalam pergerakan mahasiswa Jatinangor. Yang kedua adalah mengukur seberapa berdampak keberadaan shuttle bus dalam mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dalam lingkungan kampus. Dan untuk penelitian kali ini, penulis menghasilkan beberapa anggapan dasar. Yang pertama adalah menganggap bahwa sumber daya yang dialokasikan untuk peningkatan shuttle bus terbatas, sehingga peningkatan diharapkan tidak terlalu menggunakan biaya banyak. Yang kedua adalah jadwal dari para mahasiswa, karena jadwalnya itu bisa diukur melalui jadwal akademik yang tersedia. Dan yang ketiga adalah rute dan jalanan kampus. Diasumsikan juga bahwa tidak ada perubahan berarti selama proses penelitian, sehingga kita mengasumsikan atau beranggapan bahwa hal tersebut tidak berubah. Dan terdapat beberapa hipotesis yang dihasilkan. Yang pertama adalah pengurangan jumlah kendaraan pribadi yang ada dalam ruang lingkup kampus. Yang kedua adalah meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas pergerakan mahasiswa. Yang ketiga adalah pengurangan pengeluaran untuk sektor mobilisasi untuk mahasiswa sendiri. Yang keempat adalah mengurangi total emisi karbon yang dihasilkan dalam lingkungan kampus. Dan untuk metode sendiri, penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan komparatif. Dan untuk teknik pengumpulan datanya berupa kuesioner dan observasi. Lalu kita akan memasuki bab 2, yaitu landasan teori. Di sini landasan teori pertama adalah sistem shuttle bus internal kampus itu sendiri. Shuttle bus merupakan moda transportasi berbentuk layanan antarjemput dengan rute tetap yang menghubungkan titik-titik penting dalam suatu kawasan. Yang kedua adalah konsep efektivitas layanan transportasi. Efektivitas adalah ukuran seberapa berhasil kita mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dan dalam konsep efektivitas itu sendiri, kita mengukur seberapa efektif adanya
eh, shuttle bus dalam lingkungan kampus. Yang ketiga adalah teori kepuasan pengguna transportasi. Kepuasan diukur dalam beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah fasilitas bus, dan yang kedua adalah ketepatan waktu, ketiga adalah kualitas pelayanan, yang keempat adalah keamanan. Dan landasan teori yang keempat adalah aksesibilitas dan mobilitas mahasiswa. Terdapat beberapa indikator untuk mengukur aksesibilitas transportasi. Yang pertama adalah jarak menuju halte, ketersediaan rute yang memadai, konektivitas antar lokasi, waktu tunggu, dan kemudahan navigasi rute. Dan untuk landasan teori terakhir adalah konsep emisi karbon dari transportasi. Transportasi menyumbang zat emisi yang cukup besar, sehingga jika penggunaan kendaraan pribadi dalam lingkungan kampus semakin banyak, maka semakin besar pula emisi yang dihasilkan. Dan untuk bab 3 adalah pembahasan analisis efektivitas penggunaan shuttle bus ITB Jatinangor. Berdasarkan data, ditemukan bahwa mayoritas responden adalah pengguna aktif dari sarana shuttle bus ITB. Dan mereka menilai bahwa shuttle bus telah menjangkau rute yang cukup penting dalam lingkungan kampus, sehingga memudahkan akses transportasi mereka. Lalu selanjutnya adalah analisis persepsi mahasiswa terhadap kinerja layanan shuttle bus. Berdasarkan data, ditemukan bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian cukup baik terhadap operasional shuttle bus. Namun ada dalam beberapa indikator seperti informasi jadwal kedatangan, para responden memberikan penilaian netral. Dan dari sini kita bisa menilai bahwa diperlukan adanya peningkatan pada sistem informasi jadwal kedatangan shuttle bus ITB. Lalu analisis dampak shuttle bus terhadap penggunaan kendaraan bermotor mahasiswa. Walaupun dalam beberapa hari ditemukan bahwa terjadi peningkatan penggunaan shuttle bus ITB, namun melalui hasil wawancara dan observasi diketahui juga bahwa hal tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap jumlah penggunaan kendaraan bermotor mahasiswa, dan diperlukan adanya peningkatan jumlah armada shuttle bus. Bab terakhir adalah kesimpulan dan saran. Berdasarkan data dari kuesioner yang diisi oleh 50 orang responden, hasil observasi dan hasil wawancara didapatkan bahwa mayoritas responden dari kuesioner menganggap shuttle bus ITB Jatinangor cukup efektif dalam mendukung mobilitas mahasiswa. Dan juga mereka menilai bahwa shuttle bus ITB ini fleksibel, aman, dan efektif dalam membantu mobilisasi. Namun, hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa shuttle ITB tidak terlalu berpengaruh terhadap jumlah kendaraan pribadi yang beroperasi di sekitar kampus Jatinangor. Dan yang terakhir adalah saran. Sebagai bahan evaluasi untuk pengelola layanan transportasi intrakampus ITB Jatinangor, penulis menyarankan beberapa hal untuk peningkatan efektivitas shuttle bus ITB dan pengurangan pengendara pribadi. Yang pertama adalah penambahan armada shuttle bus ITB. Karena jumlah armada dinilai masih terlalu sedikit untuk mengatasi kebutuhan mahasiswa dalam bertransportasi. Yang kedua adalah pengaturan jadwal dan penyebaran informasinya. Karena masih ditemukan juga bahwa banyak mahasiswa yang tidak tahu tentang jadwal pengoperasian shuttle bus dalam kampus. Sekian presentasi makalah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.